musik yang dimaksudkan, musik yang dilarang. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair, dimaktumkan di ayat 224 sampai dengan 227, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Ya, tahukah engkau para pemusik itu umumnya rata-rata di antara mereka banyak menghabiskan waktu. Utak-atik turun lembah cari-cari inspirasi, tapi liriknya tidak ada yang bermakna. Cuma merusak saja, buang-buang waktu, buang-buang aktivitas. Itu tidak diinginkan dalam Islam. Tapi apakah sampai di situ hukumnya? Tidak. Teruskan ayatnya. Illal ladzina amanu. Ada orang beriman yang memang passionnya di situ. Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Dan Hasan bin Thabit menghafal Quran. Dari sini muncul teori dikembangkan, maka Islam muncul ke Persia, muncullah dal, ra, lam, mim, fa, sod, lam, si, dal. Do, re, mi, fa, sol, la, si, du, dal, ro, mim, fa, sod, lam, si, dal. Itu dari Islam di Persia. Lalu ditangkap kemudian oleh Barat belajar, dibawa ke Barat, dikombinasikan lewat notasi. Jadilah notasi seperti sekarang. C, D, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, F, G, D, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, A, B. Apakah benar di dalam Al-Quran ada surat para pemusik? Baik, ini pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang berat untuk saya menjawab. Dan jawaban saya ini tidak saya maksudkan untuk membantah Ustadz Adi Hidayat. Tetapi di sini konteksnya adalah saya punya pandangan yang berbeda. Jadi saya tidak membantah karena ilmu saya tidak ada secuil kukunya beliau. Hafalan saya masih cetek. Ngaji saya kurang adoh. Sementara Ustadz Adi Hidayat ngajinya sudah jauh. Apalannya sudah banyak. Sudah hafal Al-Quran, beliau juga hafal hadis. Ya, beliau juga hafal hadis. Bahkan sampai hafal letak pojok kanan atas, pojok bawah nomornya. Sementara saya bukan ahli Quran, saya bukan ahli hadis. Sehingga atas pertanyaan ini, apakah di dalam Al-Quran ada surat pemusik? Memang Ustadz Adi Hidayat menyampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu surat Asy-Syu'ara beliau terjemahkan sebagai surat para pemusik. Saya secara pribadi tidak bermaksud untuk keladuk wani kurang dugo dengan beliau. Saya hanya punya pandangan yang berbeda. Jadi beda ya. Jadi statusnya di sini saya tidak membantah. Karena memang ibaratnya apa ya? Bukan kelasnya. Jadi kalau anak SD itu membantah anak TK itu wajar. Tapi kalau ini sudah kuliah kok anak SD membantah itu kan ora wangun. Nah, maka di sini saya statusnya adalah berbeda pendapat. Jadi beda pendapat. Saya pribadi dalam hal ini tidak menemukan yang menjelaskan bahwasanya maksud dari surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Baik Nabi sendiri tidak menjelaskan sebagai para pemusik, demikian pula para sahabat juga tidak ada yang menjelaskan ini maksudnya adalah para pemusik. Demikian pula para ulama madhab yang 4 juga tidak menyebutkan nama lain dari surat Asy-Syu'ara itu adalah para pemusik. Maka Asy-Syu'ara di sini adalah para penyair. Syair itu tidak sama dengan musik, itu beda. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Jadi syair itu adalah gubahan kata-kata. Dan Al-Quran itu turun pada zaman syair. Al-Quran itu turun pada zaman keemasan syair. Maka Al-Quran yang turun kepada kita itu menjadikan para pujangga, para penyair itu bertekuk lutut karena keindahan bahasa Al-Quran menandingi para ahli sastra dan ahli syair pada zaman itu. Jadi di zaman Nabi itu era keemasan para ahli syair.
Sehingga kalau kita melihat di dalam Al-Quran, bahasanya adalah menjadi tantangan bagi para ahli syair. Termasuk Al-Quran juga menantang para penyair, menantang orang-orang yang kufur kepada Allah. Kalau kamu ragu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Kalau ragu terhadap Al-Quran, maka datangkanlah surat yang serupa. Maka orang-orang kafir termasuk ahli syair tidak mampu untuk membuat surat yang serupa dengan keindahan bahasa, dengan keindahan kandungan maknanya, dengan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Paling banter seperti Musailamah Al-Kadzab. Dia bilang kodok. Apa itu kodok? Tahukah kamu apa itu kodok? Itu gaya bahasanya menyontek Al-Quran, tetapi kosong dengan pesan, tidak ada pesan di situ. Gajah, apa itu gajah? Tidak ada pesan di situ. Dan gaya bahasanya menjiplak Al-Quran. Jadi syair tidak sama dengan musik. Syair itu adalah gubahan kata-kata. Sebagaimana di zaman itu era syair, dan syair tidak tidak sama dengan musik. Kemudian kalau syair tersebut didendangkan, itu disebut nasyid. Seperti misalnya tola'al badru alaina dan seterusnya, itu disebut nasyid karena syair yang didendangkan. Jadi syair yang didendangkan itu disebut nasyid. Nah, kalau di dalam syair tersebut kemudian didendangkan, kemudian diiringi dengan suara ember dipukul, dengan suara kentong dipukul, dengan suara compreng dipukul, dengan suara gitar, dengan suara seruling, lah itu baru namanya musik. Nah, jadi berbeda. Maka kalau pertanyaannya adakah di dalam Al-Quran surat para pemusik? Untuk saya pribadi, karena kedangkalan ilmu saya tidak menjumpai adanya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menjelaskan kepada kita bahwa surat Asy-Syu'ara maknanya adalah surat para pemusik. Demikian pula dengan seorang sahabat yang di samping Nabi, siapa namanya? Hasan bin Sabit atau siapa? Itu juga bukan seorang pemusik. Jadi dua hal yang berbeda. Maka kalau pertanyaan tadi adakah surat para pemusik, maka jawaban saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan penjelasan para ulama yang menafsirkan surat Asy-Syu'ara adalah surat para pemusik. Nah, begitu nggih. Wallahu alam bishawab. Saya mau nanggapin video yang beredar tentang Ustaz Aidi Hidayat yang seperti ini. Maka turunlah surat musik, surah ke-26 Asy-Syu'ara, para pemusik, para penyair. Dia, tahukah engkau para pemusik itu? Maka muncullah kemudian orang-orang seperti Hasan bin Thabit. Dia keluarkan syair Islami, dan diangkat oleh Nabi menjadi syairun Nabi, pemusik di samping Nabi. Semoga ini bisa menjadi pembanding dan semoga teman-teman tidak mudah terpengaruh dengan apa yang beliau sampaikan tentang musik ini. Pertama, beliau ini sampai sejauh ini belum juga mengubah cara berdalilnya. Memang berdalilnya beliau ini banyaknya dicocokologi, dipaksakan, tidak berlandaskan manhaj salafus saleh, tidak menyandarkan pemahamannya kepada para ulama yang mu'tabar, para ulama yang memang betul-betul ahli tafsir. Coba yang pertama, siapa ulama ahli tafsir yang mengatakan surat Asy-Syu'ara surat musik? Ada nggak di antara ulama di zaman dahulu mengatakan demikian? Jangan-jangan ini memang produk beliau sendiri, keluar dari kantong pribadi dengan mudahnya disebarkan kepada kaum muslimin. Yang kedua, beliau ini tidak bisa membedakan antara syair kemudian musik. Bagaimana bisa menyamakan yang tidak sama? Kalau orang kafir di zaman dahulu menyamakan riba dengan jual beli, beliau ini menyamakan antara musik dengan syair. Syair itu adalah rangkaian kata-kata. Kalau kemudian dinadakan namanya nasyid. Musik itu pakai alat musik. Contoh, orang membuat syair. Allahu ya'lamu ma nasku minal alam wa man nu'anihi min dhiqin wa min saqam lakin lana fihi dhannun la yukhayibuna hasyahu an tarji'al aidi bila ni'ami. Ini namanya syair. Adapun ketika dinadakan dia jadinya jadi nasyid, tapi tanpa musik. Allahu ya'lamu ma nashku minal alami wa ma nu'anihi min dhiqin wa min saqami lakin lana fihi dhannun la yukhayibuna hasyahu an tarji'al aidi bila ni'ami. Ini nasyid tapi tanpa musik. Ketika nanti ditambah dengan genjrengan gitar, ditambah dengan piano, itu baru namanya musik. Ustaz Aidi Hidayat ini tidak bisa membedakan ketiganya. Meskipun kita masih bisa berteman di dalam kehidupan sehari-hari, tapi menambah perbedaan dan ketika adanya orang yang berdalil dengan cara yang tidak benar. Mungkin untuk Ustaz Aidi Hidayat ini kita hanya bisa
bisa mendoakan. Semoga kepintaran beliau, termasuk dengan fisika-fisika yang ada di belakang yang akhirnya jadi cocokologi itu, Maka turunlah syurat musik. sehingga akhirnya jadi ada surat musik lagi. Ya, semoga kepintaran beliau ini Allah tambahkan dengan hidayah. Semoga dengan bertambahnya hidayah, beliau bisa berdakwah dengan benar dan menuntun kaum muslimin di jalan yang benar.